Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh peserta pelatihan jarak jauh revolusi mental membangun budaya kerja berbasis craftsman dan nilai-nilai agama. Pada kesempatan yang baik ini, mari tidak henti-hentinya untuk berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin dari Yang Kuasa, yaitu dari Balai Diklat Cagar Semarang, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti pelatihan jarak jauh ini dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi pada setiap ASN di Kementerian Agama, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita lanjut untuk masuk pada materi, baiklah, untuk meregangkan otot-otot kita dan untuk menyamarkan pikiran kita, mari kita ice breathing sebentar. Ubah cara pandang, ubah cara pikir, ubah sikap dan perilaku, ubah cara kerja. Yes, oke, luar biasa. Saya pikir ini bisa menjadi SPG setiap kita mengalami kelesuan, ya, kejenuhan di dalam melaksanakan dan building report dalam pelayanan berbasis revolusi mental dan nilai agama. Mengapa kita ini perlu revolusi mental? Ya, saya pikir Bapak dan Ibu sekalian sudah mafhum bahwa gerakan revolusi mental ini adalah merupakan program pemerintahan Republik Indonesia di bawah tampuk kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode pertama 2014. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu merubah pikir, merubah mental tidaklah mudah seperti membalik tangga. Karena seorang bisa berpola pikir baik itu tentu harus memiliki dasar dan komponen serta faktor-faktor yang dapat menentukan sehingga bisa memiliki kemampuan untuk berpola pikir yang baik. Revolusi mental ini adalah perubahan yang tidak begitu saja, meskipun namanya revolusi, karena prosesnya cukup lama. Apalagi mental seseorang itu antara satu dan yang lainnya berbeda. Ada yang mudah dirubah, ada yang mudah ditingkatkan, tapi ada juga yang sulit dan mungkin juga sulit dirubah untuk menjadi yang lebih baik. Meskipun dia statusnya adalah sebagai ASN, tentu satu dengan yang lainnya ada perbedaan. Oleh karena itu, kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental ini ya didasari dengan Impres nomor 12 tahun 2016, yaitu dengan tujuan adalah agar manusia Indonesia memiliki cara pandang, cara pikir, cara kerja yang dilandaskan integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam memberikan pelayanan publik. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana supaya ASN kita ini
mau memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan Adagium, kami mau pelayanan yang murah, kami mau pelayanan yang bermutu, dan kami mau manajemen pelayanan yang transparan. Nah, dalam kesempatan ini mari kita bahas bersama-sama tentang building report. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yaitu pertanyaan, bagaimana rasanya jika kita berkomunikasi dengan orang yang baru saja kita kenal? Apakah ada kendala yang akan muncul saat berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal? Apakah pernah mengamati ekspresi orang yang baru saja kita kenal saat pertama kali berkomunikasi? Nah, untuk menjawab itu semua, tentu kita harus memahami dan mendalami apa sebenarnya building rapport itu. Rapport artinya bisa membentuk hubungan dengan orang lain, tapi juga sekaligus menjadi fondasi utama dalam berkomunikasi interpersonal. Building rapport merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Bagaimana seharusnya building rapport itu? Ya, ada proses passing agar menciptakan hubungan yang hangat dan akhirnya mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita. Nah, untuk lebih detailnya, passing adalah satu proses menyamakan langkah dalam menjalin keselarasan dengan lawan bicara. Kita masih ingat bagaimana seorang pemain bola voli dia harus melakukan passing yang benar, passing yang pas, yaitu mengarahkan bola kepada temannya atau mungkin mengarahkan bola kepada lawannya dengan pas dan tepat sasaran. Nah, proses passing dapat dilakukan dengan menggunakan teknik matching dan mirroring. Terlebih dahulu kita harus melakukan matching dan mirroring ini terhadap lawan bicara atau lawan komunikasi kita. Nah, dalam gambar Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat bagaimana matching ya. Dua orang ya yang sama-sama berhadapan dan mirip atau mungkin sama. Matching ini bisa dikatakan suatu tindakan atau gerakan yang berupaya mencocokkan untuk menyamakan gerakan dengan lawan bicara. Mirroring sebagai cermin kesamaan gerakan bagi dirinya. Jadi Bapak dan Ibu atau kita semua, ketika kita ini bercermin, maka yang kita lihat adalah sama persis apa yang ada di dalam cermin dengan kita yang sedang bercermin. Leading adalah satu proses untuk mempengaruhi atau mengarahkan lawan bicara. Passing dan leading diartikan menyamakan langkah, sikap dan perilaku, sedangkan leading diartikan memimpin komunikasi ke arah yang kita inginkan. Kemudian matching dan mirroring. Matching atau mencocokkan adalah proses mengobservasi seseorang dengan kemudian berperilaku mirip mereka. Kemudian mirroring atau mencerminkan adalah matching secara persis atau perilaku orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam pembelajaran building rapport ini
ada 4 hal atau 4 tipe kepribadian manusia yang perlu kita kenalkan. Yang pertama melankolis, yang kedua sengit, 3 koleris, dan yang keempat pragmatis. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat gambar. 4 tipe kepribadian manusia itu melankolis adalah orang laut, lebih menggunakan alasan daripada emosi. Sedangkan sanguin adalah orang betah, gaul, people oriented, peduli dengan orang lain, selalu terlihat gembira. Kemudian tipe kepribadian manusia yang keempat adalah pragmatis, orang kuno, tipe harmonis, mudah bergaul, kurang inisiatif dan kurang aktif. Dan yang keempat adalah koleris, orang turun, juga berkuasa, mandiri, yakin pada kemampuan diri, inovasi, gunakan pujian dan penghargaan. Baik, dalam building report tentu kita mengenal dengan adanya komunikasi verbal, yaitu melatih keterampilan aktif listening, memperlihatkan faktor vokal, suara, intonasi, tone, pembicaraan, gaya berbicara, dialek, teknik, dan gaya mengajukan pertanyaan. Kemudian komunikasi nonverbal yang sering kita sebut dengan body language, pola nafas, cara memandang, cara melakukan, gerak badan, gerak mata, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian paparan tentang building report yang tujuannya adalah bagaimana dengan building report ini Bapak dan Ibu sekalian nantinya bisa melakukan komunikasi yang lebih intens, komunikasi dengan koordinatif, komunikasi yang terintegratif, dan komunikasi yang kolaboratif, sehingga komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan passing, mirroring, leading, dan lain sebagainya akan menghasilkan feedback yang bagus dengan lawan bicara kita atau lawan komunikasi. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana dengan komunikasi itu komunikan atau orang yang kita ajak berbicara atau berkomunikasi bisa bersedia untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Tentu masih banyak faktor-faktor yang lain dari hal yang sudah saya sampaikan. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkaya wawasan dari pengalaman Bapak Ibu sekalian sebagai seorang birokrat, sebagai CFO, sebagai pejabat, sebagai kepala madrasah, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah tentu datang dari diri saya sendiri karena kelemahan dan kelalaian saya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.